Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys. Apa itu dia? Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya mendapatkan sebuah kartu grafis dari Sapir Pulse Radeon RX 560 4GB GDDR5 ya. Untuk serinya seperti ini, dia OC Overclock Edition. Kemudian distributor dari Astrindo, garansi 2 tahun. Namun sepertinya kita akan coba lihat nanti garansinya sepertinya sudah berakhir guys. Sapir Pulse Radeon RX 560 dengan memori 4GB ya, GDDR5. Kartu ini digadang-gadang dulu memiliki performa yang hampir setara atau mendekati GTX 1050 Ti ya guys ya. DirectX sudah 12, Vulkan Chill, FreeSync 2 dan Relief Capture. Kemudian untuk serinya seperti ini, Sapir Pulse Radeon RX 560 4G GDDR5 HDMI DVI DisplayPort OC UEFI. Ini untuk part bagian belakangnya, box bagian belakangnya seperti ini. Arsitekturnya seperti ini. Nanti kita akan lihat lebih detail, namun kita akan coba cek isi dari box bagian dalamnya guys. Jadi ini box bagian dalamnya berwarna coklat. Ini sudah saya keluarkan dari plastik statiknya. Kita keluarkan dulu di sebelah sini. Kita coba lihat aksesoris yang didapat itu apa aja. Ini pertama ada ya di sini, karena ini tangan pertama saya dapatkan, ada faktur pembeliannya ya. Faktur pembeliannya ini per 2018 ya guys ya, 30 Juni 2018. Jadi garansinya karena ada 2 tahun jadi sudah berakhir. Mantap juga ini harga pembeliannya waktu itu. Kemudian ada ya expire-nya sudah per Agustus 2020. Mantap. Ini ada seperti brosur-brosur begitu, ada quick installation guide dari Sapir, bisa dilihat kalau teman-teman belum paham. Kemudian ada driver installation disk dari Sapir juga ya, driver versionnya 13.099. Dia bisa sampai Windows 10 64 bit. Namun sekarang saya sudah menggunakan Adrenalin terbaru, jadi sudah auto update by system. Teman-teman pun saya rasa juga seperti itu, karena apabila connect dengan internet tentunya akan ditawarkan untuk melakukan update ya guys ya, melakukan update software Adrenalin terbaru seperti itu. Oke, kita akan gunakan spons untuk mengangkat graphic card-nya. Kita taruh di sini. Ya, kita lihat di sini lebih detail. Kartu ini memang menggunakan single fan, diameternya cukup besar. Ini mungkin antara 9 cm atau 10 cm. Kemudian menggunakan heatsink berwarna chrome, dan ya untuk arsitektur pendinginannya mantap lah ya. Untuk kelas single fan dia bisa masuk kategori non ITX, tapi juga bisa digunakan untuk ITX karena panjang juga ini ternyata guys. Kemudian untuk PCI Express 3.0 ya, PCI Expressnya 3.0, mantap. Kemudian untuk di bagian atas coba kita intip ini guys. Kartu grafis ini ada logo Sapir di sini, emboss. Kemudian heatsinknya terlihat, membutuhkan 6 pin port tambahan ya. Jadi membutuhkan 6 pin port tambahan untuk suplai dayanya. TDP 6 pin port tambahan tuh kisaran 75 sampai 100 watt. Kemudian ini untuk egg house bagian bawah samping. Kemudian untuk displaynya kita lihat di sini guys, untuk platnya juga masih kinyis-kinyis ya guys. Displaynya ada 3 buah, yaitu 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port. Mantap juga ya. Biasanya di sini lebih banyak menggunakan HDMI port. Kemudian untuk segel dari pabrikannya masih utuh, ada logo W di sini di baut sebelah kiri, dan sebelah kanan ada baut D ya. Ini menandakan bahwa kartu grafis ini masih utuh, belum pernah dibongkar-bongkar. Kemudian untuk serial numbernya di sini 11966. Sudah saya cek sih sama guys. Ini di sini 11966 ya, karena sesuai dengan invoice ya. Oke, mantap jiwa. Untuk plat fibernya juga kinyis-kinyis kinclong ya guys ya, mantap jiwa. Oke, kita akan langsung pasang dan kita akan tes performa grafiknya seperti apa guys. Oke, saya pasang mikrofon dulu. Jadi ini memang kita buat videonya ini tanpa jeda guys. Kita pasang di PCI Express ya, jangan salah ya, PCI Express. Kita lock, kartu grafisnya kita kunci dengan 1 buah baut saja, tidak masalah ya, is okay maksudnya. Lock.
kencang, pastikan kencang. Kemudian jangan lupa pasang 6 pin power tambahan. Di sini hanya butuh 6 pin power saja guys, hemat daya. Oke, kita turunkan dulu tripodnya. Oke, jadi kita menggunakan port HDMI dan juga PSU Coger JMX 700W 80 plus bronze. Kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul jiwel. Saya zoom tuh di bagian kipasnya. Just mantap jiwa guys. Ciamik Soro. Oke. Kita akan ke display. Oke. Kita lihat di sana sudah tampil ya. Kita masuk ke sistem dulu. Ya, jadi saya tes per 15 Juli 2022 jam 5 sore guys. Mantap guys, karena ini tes kedua, jadi resolusi layarnya sudah terdeteksi dengan baik ya. Resolusinya sudah sesuai, seperti itu maksudnya ya. Sudah sesuai dengan resolusi monitor yang saya pakai. Kita tinggal tunggu startupnya ini selesai terlebih dahulu. Updating Steam. Oh, Steamnya update. Dah, kita sambil buka aplikasi yang dibutuhkan ya. Ini ada MSI Afterburner suhu di 32 derajat Celcius. Kemudian kita juga buka HW Info. HW Info di sini suhu sama tentunya ya, terkoneksi dengan baik 32 derajat Celcius. Kita buka aplikasi namanya GPU-Z ya. Suhu di 32 derajat Celcius tuh adem guys. Terus kita buka juga 3D Mark. Kita akan look up di website Radeon RX 560. Kita tunggu. Ya, seperti ini ya tampilannya ya guys ya. Sapphire Pulse RX 560 DOC 4GB. DOC 4GB apa itu maksudnya ya? OC Edition 4GB seperti itu. Untuk grafik ke prosesor atau arsitekturnya kalau di website ini Polaris 21, kalau dari GPU-Z ini Fin ya guys ya. Kalau kita lihat ya, teknologi 14nm, kemudian subvendor dari Sapphire, render tekstur mappingnya 1656 sama, kemudian bisa express 8 kali 3.0, saat ini posisi di 3.0 ya, betul, shadernya 896 core dengan DirectX support 12_0. Kemudian untuk memory type nya gede dari 5 mikron, 4GB 128 bit, Adrenalin 22.5.1 DCH Windows 10 64 bit ya, WHQL. Oke, kita cross check untuk base clocknya di sini di 1090, kemudian boost clocknya di 1226 dan memory clocknya di 1500 MHz. Kartu grafis ini udah dual slot ya, masuk kategori dual slot dengan panjang 21 cm, panjang ternyata guys 21 cm, TDP 65W dan suggested power supply-nya 250W. Untuk HDMI-nya udah versi 2.0B, DisplayPort-nya 1.4A, membutuhkan power connector 6 pin power tambahan. Jos, mantap juga ya. Oke, kita akan langsung menjalankan tes kartu grafis ini karena ini sudah bisa dikatakan setara 1050 Ti. Maka kita akan gunakan Firestrak ya. Kita akan running di preset 1080 Full HD sesuai dengan resolusi dari monitor yang saya pakai. Saya menggunakan Samsung Curve 24 inch. Mungkin kalau menggunakan monitor dengan frekuensi di atas 75 Hz atau misalkan 144 Hz atau di atasnya, itu mungkin akan bisa, kamera itu akan bisa menangkap gambar yang lebih bagus mungkin ya guys ya. Tapi saya belum pernah coba karena belum menggunakan monitor yang sebagus itu. Kita cek terlebih dahulu di sini untuk AMD software itu settingnya disable ya. Tentunya kalau ini enable akan memiliki performa yang lebih jos ya. Kita akan lihat bagaimana di Firestrak Graphics Test 1 untuk kartu grafis ini performanya mulus ya, lancar jaya, lancar jiwa. Ya, bisa dibilang ini setara dengan GTX 1050 Ti kalau di kubu hijau. Temperatur di 46 derajat Celcius saat ini dengan TDP 39W, frame-nya udah 500. Berapa frame nih? Kalau 1050 Ti bisa 1000 frame ya. Kita lihat bagaimana si Sapphire ini untuk melewati grafik tes 1 ini
990 ya, hampir 1000, kita bulatkan bisa jadi 1000 frame lah ya, 1112 dengan GTX 1050 Ti. Oke, lanjut di sini untuk suhu tertinggi hanya 50 derajat Celcius. Terus untuk running benchmark grafik test 2 di mana ini? Ya, otomatis ya. Firestrike grafik test 2. Image sharpening disable, anti-lag disable, chill disable. Ya, itu mungkin untuk setting bisa diaktifkan, tapi ini saya tes menggunakan settingan default aja guys. Suhu di 42 derajat Celcius, starting langsung menuju ke 47 dan 49 derajat Celcius, TDP 38 watt, GPU load di 100% dengan clock speed 1,5 GHz, RPM kipas di 24% di sekitar 1200 RPM. Dengan average FPS di 32 fps dan real fps nya di 23 fps untuk saat ini, karena sifatnya fluktuatif ya untuk frame rate nya ya. Mantap jiwa. Kipas super senyap banget guys, single fan tapi super senyap, dan performanya juga mulus banget. Di sini digunakan untuk rendering atau texture mapping ya saat benchmark di 3D Mark Firestrike ya, Advanced Edition. Jadi Advanced Edition itu lebih valid karena hasilnya juga bisa dikomparasi dengan benchmark yang lainnya. Running benchmark Firestrike berikutnya. Ini yang ketiga itu biasanya CPU test atau menggunakan prosesor. Kita tunggu. Firestrike basic test namanya guys. Itu menggunakan prosesor ya. FPS di 19-an. Ini menggunakan internal GPU yang berada di Core i5 saya, Core i5 4690K. Grafik card sudah idle di 0%, temperatur sudah turun ke 46 derajat Celcius. Mantap, cepet banget. Lanjut tes terakhir nih. Tes terakhir adalah combine test. Untuk seri 1050 Ti yang biasa saya tes menjadi standar testing saya itu bisa mencapai 14 fps. Nah, di sini kita menggunakan RX 560 dari Sapphire Pulse. Dia bisa dapat berapa fps nih? Kita lihat guys. Firestrike combine test ya. Ini karena saya update adrenalinnya, jadi dia nongol otomatis seperti itu guys. Memberikan informasi yang up to date ya. Fitur-fitur apa sih yang kita pakai, kemudian fitur-fitur apa sih yang enggak kita pakai gitu. Oke, di 9 fps 51 derajat Celcius, average 15 fps 10 9 mantul jiwil. Oke, di 10 fps ya kalau kita lihat tadi ya guys ya. Jadi ya 11-12 lah dengan GTX 1050 Ti. Oke, kita lihat hasilnya. Please wait. Grafik skornya di angka 6200-an, fisik skornya di 6700-an, dan combine skornya di 1900-an. Untuk Firestrike score sendiri di 5171, average skornya di 5600-an ya, terpaut kurang lebih 400 poin ya guys ya dengan average score rata-rata. Oke, untuk tes 1 di sini temperatur di 49 derajat, temperatur tertinggi. Tes kedua ini temperatur tertinggi di 55 derajat dan di combine score di 53 derajat. Jadi suhunya super adem menggigil guys. Di sini tes pertama sampai tes terakhir suhu tertingginya hanya di 55 derajat Celcius. Untuk kartu grafis ini minimal di 32 derajat Celcius untuk tes kedua yang saya lakukan, dan current posisi sudah di 42 derajat Celcius ya. Untuk perputaran kipas maksimal 1500 rpm guys, idle dan minimalnya di 1000 sampai 1100 rpm. Kemudian kita lihat sensor di GPU Z. Untuk GPU clocknya di 1200-an, memory clocknya di 1500-an. Kemudian untuk TDP di sini kelihatan di sini ya. GPU power draw-nya di 44 watt maksimal. Average-nya 13 watt dan saat idle hanya butuh 5,7 watt aja guys. Super hemat daya ya. Mantap jiwa guys. Oke, untuk tesnya kurang lebih seperti ini. Sampai di sini guys. Kita tunggu subscribe, like dan komennya, dan kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Jangan lupa tetap sehat selalu. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.